5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Saksikan terus video penjelasan kali ini. Bermain sepak bola. Pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka belajar menendang, menggiring, dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola dan setiap timnya bekerja sama dengan baik. Adik-adik, dalam permainan sepak bola itu ada 2 regu ya. Setiap regunya atau setiap timnya itu terdiri dari 11 orang pemain. 1 orang pemain sebagai penjaga gawang dan 10 orang pemain yang akan berusaha mencetak gol di gawang lawan adik-adik. Nah, tugasnya dari penjaga gawang adalah menangkap bola-bola yang ditendang oleh lawan yang akan dimasukkan ke dalam gawang mereka. Jadi harus menghalau supaya bola itu tidak bisa masuk ke dalam gawang adik-adik. Nah, dalam bermain sepak bola ini yang mencetak gol paling banyak itulah pemenangnya. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar yang kalian harus buat ceritanya adik-adik. Ada rentetan gambar ya, dari ini bermain bola, lalu ini ada yang jatuh, lalu dibawa ke dokter, lalu ini bersalaman. Nah, ceritanya seperti apa ya? Benny dan Edo sedang bermain sepak bola bersama. Nah, ini berdasarkan gambar yang pertama. Lalu tanpa sengaja Benny menendang kaki Edo sehingga Edo jatuh. Ini gambar yang kedua adik-adik. Jadi ceritanya berurutan. Benny menolong Edo berdiri. Benny membawa Edo ke UKS. Edo diobati oleh dokter yang ada di UKS. Benny meminta maaf kepada Edo. Nah, ini tadi cerita berdasarkan gambar yang ada. Coba adik-adik tanyakan kepada teman-teman kalian warna kesukaan mereka, makanan kesukaan mereka, dan hobi kesukaan mereka adik-adik. Nah, apakah satu teman dengan teman yang lain memiliki warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi yang sama? Tentunya tidak adik-adik. Mereka memiliki warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi yang berbeda, beda dengan kita juga. Lalu bagaimana ya sikap kita kepada teman-teman yang berbeda warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi dengan kita? Nah, yang kita harus lakukan adalah seperti ini adik-adik. Sikap kita ya, jika ada teman yang memiliki perbedaan hobi, warna kesukaan, berbeda daerah dan suku, berbeda makanan kesukaan. Nah, pertama sikap kita harus tetap saling menghargai. Lalu tidak mengejek teman yang memiliki kesukaan warna, hobi, makanan, atau daerah dengan kita. Jadi jangan mengejek mereka ya, walaupun berbeda tetap kita harus bersatu. Lalu sikap kita tidak membeda-bedakan teman. Aku mau berteman dengan teman-teman yang suka warna merah saja Tidak seperti itu adik-adik. Tetap kalian harus bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman.
Pasar kelas. Hari ini kelas Siti mengadakan acara pasar kelas. Meja kelas ditata berjajar untuk memajang barang dagangan. Siswa membawa berbagai jenis barang dagangan. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada beberapa siswa yang menjual alat tulis. Suasana kelas menjadi semarak. Siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangan. Siswa yang membeli sibuk memilih dan menanyakan harga. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Nah, itu tadi pasar kelas yang diadakan oleh kelas Siti. Banyak teman-teman di kelas Siti yang berjualan, dari jualan es lilin, keripik, pisang goreng, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, mereka juga menampilkan tarian saat diadakannya pasar kelas. Siswa yang menjual barang itu disebut apa ya adik-adik? Nah, orang yang berdagang atau menjual barang itu disebut dengan penjual. Siswa yang membeli barang disebut apa, Heo? Ya, siswa yang membeli barang itu disebut dengan pembeli. Di pasar kelas, siswa saling bertemu dan melakukan titik-titik barang. Melakukan apa ya mereka? Ya, mereka melakukan jual beli barang. Siswa membeli barang menggunakan, nah kalau kita membeli barang itu menggunakan apa adik-adik? Ya, menggunakan uang. Sebutkan barang-barang yang dijual di pasar kelas tadi adik-adik. Ada es lilin, ada keripik, pisang goreng, alat tulis, ada mie goreng juga. Lalu beberapa siswa menampilkan titik-titik untuk memeriahkan kegiatan pasar kelas. Ya, beberapa siswa menampilkan tarian. Siti mengikuti kegiatan jual beli bersama teman-temannya. Siti membawa uang Rp5.000. Siti ingin menukar uangnya dengan pecahan uang yang nilainya sama. Nah, ini adalah pecahan uang Siti, yaitu Rp5.000 adik-adik. Kalau ditukarkan harus dengan pecahan yang jumlah uangnya itu nilainya sama. Kalau Kak Citra tukarkan dengan pecahan uang Rp1.000, maka diperlukan berapa keping uang Rp1.000-nya adik-adik? Coba adik-adik hitung. Kalau 1.000 ditambah 1.000 baru 2.000. Ditambah 1.000 lagi 3.000. Ditambah 1.000 lagi 4.000. Ditambah 1.000 lagi 5.000. Berarti uang Siti Rp5.000 bisa ditukar dengan 5 keping uang 1.000-an. Sekarang kalau ditukar dengan uang 2.000 adik-adik, 2.000 ditambah 2.000. Berapa ya 2.000 ditambah 2.000? Ya, 4.000. Berarti masih kurang berapa ya untuk mencapai 5.000? Ya, kurang Rp1.000. Jadi bisa ditukar dengan 2 lembar uang 2.000-an dan 1 lembar uang 1.000-an. Kalau ditukar dengan uang 1.000-an, nah kalau ditukar dengan uang 1.000-an, 1.000 ditambah 1.000 baru 2.000. 2.000 ditambah 1.000 3.000. Nah, kalau ditambah 2.000 5.000, berarti bisa ditukar dengan 3 lembar uang 1.000-an dan 1 lembar uang 2.000-an. Sekarang kalau ada uang Rp2.000, itu kalau ditukar dengan pecahan uang yang nilainya sama bagaimana ya? Nah, di sini Kak Citra akan tukar dengan uang Rp1.000.
Rp1.000 logam ya adik-adik ya. Kalau Rp1.000-nya 1 keping baru 1.000. Kalau Rp1.000-nya ada 2 keping sudah 2.000. Berarti Rp2.000 itu bisa ditukar dengan 2 keping uang Rp1.000. Kalau Kak Citra tukar dengan uang Rp1.000 kertas, dapat berapa ya 2.000-nya? Ya, berarti mendapatkan 2 lembar uang 1.000-an. Maka nilainya sama, yaitu Rp2.000. Kalau Kak Citra tukar dengan Rp500, coba kita hitung ya. 500 ditambah 500 baru 1.000. Kalau ditambah 500 lagi baru 1.500. Kalau ditambah 500 lagi sudah 2.000. Jadi uang Rp2.000 bisa ditukar menjadi 4 keping uang 500-an. Perhatikan gambar ini adik-adik. Ini ada gambar makanan atau barang-barang yang dijual di pasar kelas tadi. Ada pisang goreng seharga Rp500, ada es teh Rp1.000, ada es jeruk Rp2.000, dan ada buku tulis Rp3.000. Nah, kita mau pasangkan antara gambar barangnya dengan pecahan uangnya. Kalau pisang goreng itu harganya 500, maka pecahan uang yang sesuai yang mana adik-adik? Kita lihat ya, apakah 500 dan 500? Tidak Kak Citra, ini jumlahnya 1.000. 1.000 dengan 2.000? Oh tidak, ini jumlahnya 3.000. 1.000 dengan 1.000? Ini jumlahnya 2.000. 200 ditambah 200 ditambah 100. Iya, ini jumlahnya 500 sama dengan harga pisang goreng. Maka kita garis nih adik-adik. Harga pisang goreng Rp500. Lalu es jeruk nih adik-adik. Harganya berapa ya? Rp2.000. Mana yang Rp2.000? Ya, yang ini adik-adik. Ini nilainya Rp2.000. Lalu es tehnya harga 1.000. Mana yang nilainya Rp1.000? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, gambar yang pertama ini adik-adik. Maka buku tulisnya seharga 3.000 adalah gambar yang berikutnya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, barang apa yang harganya paling murah adik-adik? Ya, yang paling murah adalah pisang goreng. Lalu barang apa yang harganya paling mahal? Buku. Nah, sekarang kita urutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah. Yang paling murah adalah pisang goreng, es teh, es jeruk, lalu yang paling mahal adalah buku. Kegiatan pasar kelas dimeriahkan dengan tarian oleh siswa. Beberapa siswa menari menanam jagung. Adik-adik tahu kan lagu menanam jagung? Nah, di situ bisa dibuat tarian. Ini adalah gerakan-gerakan tarian menanam jagung. Gerakan awal ketika masuk panggung, gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kakinya jalan di tempat. Lalu gerakan tangan mengayun dari depan ke arah muka. Gerakan ini adalah gerakan mengajak. Gerakan berikutnya adalah gerakan menanam. Kedua tangan menyamping dengan lutut ditekuk dan pandangan ke telapak tangan. Berikutnya gerakan silang dada. Tangan menyilang di dada, lutut ditekuk. Lalu gerakan berikutnya adalah gerakan mengambil cangkul. Tangan kanan di depan bawah, tangan kiri dan kaki menyilang dilakukan secara bergantian. Gerakan berikutnya adalah gerakan mencangkul. Kedua tangan melakukan gerakan mencangkul, lutut sedikit ditekuk. Tangan kanan di pinggang, tangan kiri ke samping kepala. Gerakan kaki jalan di tempat.
Lalu gerakan berikutnya, kedua tangan diayun sambil berputar. Gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Itu tadi. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Lalu, apakah tugas kita kali ini? Tugas kita yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 40. Ayo berlatih mendiskusikan sikap terhadap perbedaan keragaman di sekolah. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.